Jadi Gimana? gini, semua agama bang, semua agama itu ngeklaim bahwa Tuhannya lah yang menciptakan toh. Nah, kalau di orang Hmm? Kristen, penciptanya itu ya Tuhan Yesus. Kalau di Alkitab Ya gitu kan loh Tuhan bang. Yesus itu kenapa dia harus melalui Bunda Maryam gitu? Enggak langsung tercipta sendiri gitu, seperti Tuhannya Islam. Gimana gitu? Loh Tuhan Yesus itu bukan tercipta dari Nah, yang Bunda Maria, menciptakan Bunda Maryam camananya itu bang berarti ini? Tuhan Yesus. Hmm. Iya betul. Yang menciptakan Tuhan Yesus adalah Kalau saya dirimu enggak, juga. beda. Yang menciptakan dirimu adalah Tuhan Bukan, Yesus. kalau saya. Yang menciptakan dirimu adalah Tuhan Kalau saya Yesus. Allah. Terus siapa bang? Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang, tapi boleh saya tanya bang, kalau memang Tuhanmu yang menciptakan dirimu yaitu manusia atau manusia ini, lalu Tuhan Yesus lagi, Tuhanmu menciptakan manusia masa keberapa bang? Iya, saya itu kan bertanya sama Gimana Mbak sih, jaringan itu saya udah bagus bukan belum? masalah penciptaan saya gitu kan. Saya itu tuh bertanya itu. Loh, kan kamu tadi bilang kalau kami kan Allah yang menciptakannya, wajar lah saya tanya balik bang. Fokus mic ya ini fokus. Bentar dulu teman-teman, jaringanku udah bagus nggak sih? Masih Ya, muter-muter saya nggak? itu masih masalah bumi tadi. Berarti menurut Mbak yang menciptakan masih Tuhan Yesus ya? Kok Tuhan Yesus Iya, itu? Tuhan Yesus yang Kan kalau dia menciptakan. memang Tuhan, kok bisa gitu dikabarkan Tuhan Yesus meninggal, bakalan turun lagi? Emang sekarang Tuhan Yesus itu lagi di mana? Dia mati dan bangkit bang. Kalau Tuhan Yesus itu ada di surga dan Roh Kudusnya ada di semua tempat. Iya, rohnya Tuhan Yesus itu ada di segala dimensi dan di segala tempat, termasuk di tempatmu sekarang ada Tuhan Yesus bang. Apa itu buktinya kalau Yesus yang menciptakan bumi? Pasal berapa kira-kira kalau di Injilnya itu? Iya, buktinya bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberitahu apa yang dia ciptakan hari pertama sampai hari ke-6, semua lengkap, sistematis dan teramat baik. Hanya Alkitab bang yang bisa menjelaskan. Ya, boleh kita uji. Hanya Alkitab yang bisa menjelaskan apa yang diciptakan hari pertama sampai hari ke-6. Teratur, jelas, sistematis dan teramat baik. Hanya Alkitab bang, itulah bukti validasinya bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan. Nah buktinya adalah seluruh dunia kan mengikuti 7 hari dalam seminggu kan, betul nggak bang? Ya, betul. 7 hari dalam 7 seminggu, hari betul dalam ya? seminggu. Itu dari Alkitab abangku. Nah itu dari Alkitab abangku, dari Alkitab. Ya. Kenapa 7 hari dalam seminggu dan semua dunia mengikutinya? Ada hari pertama, hari kedua, hari ketujuh, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu dari Ya, cuman Alkitab saya itu abangku. tuh kan yang pertanyaan saya itu tuh kalau yang pribadi saya Mbak ya. Kok Tuhan bisa mati gitu, terus bakal hidup lagi, ruhnya kemana-mana gitu, kan aneh. Iya, Tuhan Yesus berarti itu sekarang bisa udah mati dan bangkit. bangkit. Yesus itu. Nah, bukan sekarang. Gentayangan Dia gitu, mati itu 3 hari judulnya 3 kalau malam kayak gitu, saja. Dia bangkit pada hari ketiga. Oh enggak, yang gentayangan itu yang nggak bisa bangkit. Ya, yang gentayangan itu yang nggak bisa bangkit, dia mati, terus nggak bangkit bang, udah di Ya, gerogoti pokoknya, Mbak, ini cacing, terus udah gitu jadi tanah, nggak saya bisa kembali bangkit, ke itu pertanyaan rohnya awal, gentayangan Mbak. bang. Nah kalau Tuhan Yesus bang, dia enggak gentayangan. Ketika tubuhnya juga mengalami kematian, rohnya itu ada di Firdaus, ada di alam maut, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Bahkan roh Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati bang ya. Dan mereka bangkit, setelah Tuhan bangkit mereka pun bangkit bang. Jadi itu enggak gentayangan. Yang gentayangan itu yang enggak tahu kemana, menderita dia di awang-awang. Nah, yang
Yang bakal saya tanyain lagi, Iya. tolong dijelasin lagi sejelas-jelasnya itu tuh ya, yang masalah yang tadi. Masalah Bunda Maryam itu, Yesus itu keluarnya dari situ. Kenapa harus lewat situ? Harus lewat Bunda Maryam, kenapa? Untuk menggenapi nubuat. Karena sebelum Tuhan Yesus datang melalui Bunda Maria ya, Tuhan Yesus bisa nggak datang ke dunia tanpa melalui proses kelahiran? Bisa banget, karena Abraham sudah pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan sudah pernah, bertemu sering. di mana sama Sering Tuhan sama Yesus Abraham? itu ya menampakkan diri kepada Abraham di bawah pohon terbantin. Di apa ketika Abraham masih ada di Ur Kasdim, Tuhan Yesus datang menjumpai Abraham. Abraham, pergilah dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus waktu Abraham duduk di bawah pohon terbantin itu, Tuhan Yesus datang menjumpai Abraham. Apa itu namanya, Mbak? Terus Nabi Musa juga, waktu Nabi Musa ya menggembalakan domba mertuanya Yitro di Gunung Horeb, Tuhan Yesus datang menjumpai Nabi Musa. Waktu Nabi dulu, enggak dengar dulu, oi. Oh, alah, ini orang nggak fokus. Kamu dengar nggak? Sebelum Tuhan Yesus datang, ya, maksudnya Tuhan Yesus bisa nggak datang ke dunia tanpa proses lahiran? Bisa banget. Makanya semua nabi-nabi di Israel itu sudah pernah melihat Tuhan Yesus. Makanya nabi asli itu adalah yang dipilih Tuhan Yesus langsung, tidak melalui kurir, tidak melalui perantara, ya, apalagi melalui apa? Ojol, ya, tidak, Bang. Jadi Tuhan Yesus itu langsung memilih nabi-nabinya, ya, langsung berbicara kepada nabi-nabinya. Makanya nabi-nabi Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Itulah validasinya bahwa dia dipilih Tuhan. Nah, kalau ada nabi ngaku diutus tapi dia nggak bisa buat apa-apa, sudah pasti itu prophet false. Kurang paham, Mbak. Tahu arti false apa? False. False. Belajarlah, Bang, supaya nggak bingung, Bang. False itu artinya imitasi alias Cuman saya itu, Mbak, yang palsu. masih tetap jadi pertanyaan ya. Mau masuk akal mau enggaknya menurut Mbak itu kan hak Mbak ya. Oh, iman Kristen itu sangat masuk akal dan logis Masalahnya dan itu terbukti. sebelum Isa Al-Masih kan ada nabi-nabi yang lain gitu kan. Mohon maaf, Bang, saya nggak percaya sama Nabi Isa. Tadi. Oh, Tuhan Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih, Bang. Oh, berarti Abang harus salah belajar ya, sejarah yaudah, dulu, yaudah. Abang, ya. Iya, Tuhan Yesus bukan Nabi Isa Al-Masih. Saya nggak percaya sama Nabi Isa, Bang. Isa itu ya bagi saya bukan siapa-siapa saya, bukan Tuhan saya, bukan Nabi saya, bukan saudara saya, bukan paman saya, bukan kakek saya. Dia bukan siapa-siapa saya dan saya nggak percaya karena Tuhan Yesus bukanlah Nabi Isa, Bang. Salah jalur berarti ya. Nah, iya, salah jalur, salah gitu. server, Abang. Nomor kalau udah salah jalur. Hah? Iya, jadi jangan samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, Bang, ya. Nggak ada di dalam Alkitab namanya Isa, Bang, ya. Adanya Isai, Bang, ayahnya Daud, Bang. Daud Bukan, itu nama Mbak, ayahnya makanya itu Isai, saya itu sampai ya. salah ya. Oke? Maafin dulu saya itu ya. Nah, kan tadi tuh anaknya Bunda Maryam tadi tuh Yesus kata Mbak ya. Bunda Maria itu adalah wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Dia adalah perawan suci, Bang, ya. Wanita yang paling beruntung, paling berbahagia di seluruh dunia ini, Bang. Makanya Bunda Maria itu sudah di surga diangkat Tuhan Yesus, Bang. Makanya orang Kristen nggak perlu mendoakan Bunda Maria supaya masuk surga, karena Bunda Maria sudah di surga, Bang. Oke, seperti itu dulu, Bang. Terima kasih, saya rasa sudah cukup dulu. Tetap semangat, Abang, ya. Adonai Yesus Masih Elohim yang perkasa memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Bang Irwan yang cakap dan manis. Hidupku ada di tanganmu, Yesusku. Selamat malam. Selamat malam, Syakila. Selamat
Iya, tunggu sebentar. Tolong buka kamera, cantik.